the electric engineer, please go to the observatory. Perkenalkan, nama saya John David Nalasakti Sondak, Kolonel Laut Pelaut. Saya Komandan KRI Brawijaya 320 yang baru saja sandar di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia. Dari perjalanan kami selama 44 hari dari Italia menuju Indonesia. Saat ini kita berada di Anjungan, tempat bernavigasi kapal dari satu titik ke tujuan titik berikutnya dalam keadaan aman. Di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa, ini namanya MFC, di mana kita bisa mengontrol segala macam operasi dari senjata lewat sini. Sini ada 2 MFC dan di sebelah kiri saya juga ada 2, berarti ada 4 MFC. Dan ini adalah kursi komandan. Jadi saya sebagai komandan mengontrol kapal ini, memberikan perintah order dari kursi ini. Ya, salah satunya adalah naval pilot. Di sini adalah bisa dilihat bahwa sini adalah, kalau kita bilang ini adalah kapal atas air, tetapi dia mempunyai navigasi maupun combat sistemnya menyerupai pesawat terbang. Bisa dilihat ini adalah yang saya sebutkan tadi, naval pilot dengan bentuk seperti pesawat. Memang didesain memang seperti pesawat, di mana sini adalah pengawalnya adalah perwira jaga peperangan. Kemudian sebagai pilotnya adalah perwira navigasi yang menggerakkan kapal. 3 layar ini adalah layar yang nanti akan menampilkan radar, menampilkan engineering, menampilkan mesin, dan menampilkan environment di luar. Sehingga dari perwira peperangan akan memberikan saran kepada komandan untuk memberikan keputusan. Nah, KRI Brawijaya ini awal adalah kapal buatan Itali yang dibuat tahun 2022. Jadi kapal ini memang tidak buat ke konsumsi negara lain, tapi hanya untuk negara Italia. Tapi Bapak Presiden Prabowo satu sebagai Menteri Pertahanan bisa mengkomunikasikan untuk
pembelian kapal ini dari negara Italia kepada negara Indonesia. Kenapa dikasih nama KRI Brawijaya? Ya kita tahu sendiri bahwa KRI Brawijaya ini diambil dari nama kerajaan Majapahit, kerajaan maritim, sehingga itu diharapkan akan mencerminkan dari mental kejuangan dari prajurit KRI Brawijaya ini dalam mengawal kapal yang canggih ini, dan juga sebagai simbol dari kejayaan maritim di Indonesia. Tantangan yang terbesar justru ya dengan yang sudah saya sampaikan, bahwa teknologi yang begitu canggih di kapal ini dengan dihadapkan dengan segala macam ancaman yang bersifat dinamis, kompleks. Jadi tantangan terbesar ya kita harus siap untuk menghadapi semuanya ini, karena semakin kesini ancaman yang masuk tidak hanya lewat nyata, tetapi justru cenderung sekarang lebih ke ancaman yang asimetris, di mana kapal ini memang dilengkapi dengan peralatan asimetris warfare, seperti network centric warfare yang ada di kapal ini. Nah, yang membedakan kemajuan teknologi ini yang membuat perbedaan dengan kapal yang lain. Kita bisa menyelesaikan suatu tugas dengan adanya dengan kemajuan teknologi ini mungkin lebih cepat, lebih singkat, lebih cepat, lebih kompleks dibandingkan dengan kapal-kapal kita yang kita miliki sebelumnya, yang teknologinya masih mungkin belum terlampau modern seperti kapal ini. Jadi kapal ini adalah kapal jenis multi-purpose combat ship, di mana kapal ini bisa melakukan berbagai bentuk misi humanitarian, misi tempur, maupun misi clandestine, di mana kita bisa melihat bahwa situ ada modular untuk tempat kontainer, bisa diisi sebagai, misalnya kita melaksanakan misi kemanusiaan, kita bisa isi kontainer itu dengan alat-alat medikal, rumah sakit kecil. Ataupun misi tempur, kita bisa masukkan situ alat-alat senjata yang akan dipergunakan pasukan khusus. Dalam hal ini adalah misi clandestine. Kemudian di belakang kami ada RIP atau perahu karet dan kecepatan 52 knot. Itu juga combat RIP yang digunakan oleh media oleh pasukan khusus untuk menuju daerah sasaran. Jadi KRI Brawijaya ini sebenarnya TNI AL di dunia itu salah satu tugas utamanya adalah diplomasi. Kalau kita bisa melihat kenapa tidak hanya KRI Brawijaya kita bilang, tapi mungkin secara khusus KRI Brawijaya. Kemarin kita sudah melaksanakan berperan dalam diplomasi, di mana kita berlayar dari Italia menuju Indonesia, kita singgah di Turki, kita sandar di Mesir untuk melaksanakan latihan bersama Angkatan Laut negara lain dan melaksanakan courtesy call. KRI Brawijaya 320. Bina Samudra Sahara.
itu salah satu tugas pokok diplomasi. Karena kalau kita bisa melihat bahwa Angkatan Laut itu identik dengan diplomasi. Sehingga kalau kita bisa melihat di lambang dari TNI AL Jalajah Mahe itu pasti adalah Garuda Pancasila. Di sana ada Kap KRI, di sana ada negara Indonesia. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang pada saat saya country call dan ada orang itu kami undang visit ke kapal kami selalu bilang welcome to 6,000 ton of diplomacy. Untuk spesifikasi utama dari kapal ini adalah yang pertama di belakang saya ini adalah meriam 127. Meriam yang terbesar yang dimiliki oleh TNI AL sekarang, dan kemudian ada meriam 76. Kemudian keunggulan kapal yang lainnya adalah dia ada meriam 25 untuk anti udara, anti drone. Kemudian ada rudal udara dan kemudian ada rudal permukaan. Untuk pendorong di sini kita mempunyai combine antara diesel engine dan gas turbin. Kemudian kita penggerakan dengan gas turbin saja, dan kemudian pergerakan dengan motor pokok saja. Kemudian ada dengan pergerakan dengan listrik. Apabila kita bicara tentang spesifikasi dari KRI, itu kita bicara tentang sensor weapon and command, di mana sensor kita mempunyai radar udara, juga radar Kronos. Di sini kita mempunyai ISM untuk mengetahui pancaran dari game dari kapal lawan, dan kita di weapon kita mempunyai meriam 127 yang di belakang saya ini, kemudian meriam 76. Meriam 127 ini adalah meriam terbesar yang dimiliki oleh KRI di seluruh Indonesia. Kemudian rudal anti permukaan dan rudal anti udara. Selain itu, kapal ini juga mempunyai pendorong, mesin pendorong antara gas turbin dan motor pokok, serta pendorongan dengan tenaga listrik. Demikian.
Hidup di KRI itu sangat unik, Pak. Jadi kita hidup berdiri di amunisi, sehingga disiplin adalah merupakan suatu modal utama kita hidup di kapal ini. Tantangan tetap, karena kita kebosanan, fatigue, kemudian dengan situasi yang kita hidup dalam suatu lingkup yang sangat kecil, sehingga kita terapkan di sini adalah bagaimana caranya kita saling menghargai satu sama lain, menghidupkan sistem kekeluargaan. Saya juga sebagai komandan selalu melaksanakan jam-jam komandan setiap 1 minggu sekali, atau mungkin kalau diperlukan saya akan melaksanakan jam komandan, memberikan pengarahan pada mereka, sehingga apa yang mereka rasakan ini bisa dikurangi. Untuk menghilangkan tidak mungkin, karena situasinya memang demikian. Tapi dengan adanya kita saling berkomunikasi, kemudian mungkin kita laksanakan olahraga yang seperti olahraga rutin, seperti kita ada alat olahraga di sini, kita bermain olahraga bersama, selain kita melaksanakan tugas-tugas kita di kapal ini. Angkatan Laut ini ada namanya Trisila TNI AL, diatur disiplin, hierarki, dan kehormatan. Seperti saya pernah ada lagunya itu bahwa disiplin adalah nafasku. Memang disiplin adalah modal utama, modal pokok yang harus kita terapkan di kapal ini. Selain itu juga kehormatan, saling respect satu sama lain, maupun hierarki yang jelas itu sudah ada di dalam tubuh tentara. Tidak hanya Angkatan Laut, tetapi seluruh tentara juga melaksanakan itu adalah hierarki. Sehingga kegiatan seperti menumbuhkan kedisiplinan itu wajib. Kita harus saling mengingatkan, dari yang terkecil, permasalahan yang terkecil sampai yang terbesar, saling mengingatkan, saling berkomunikasi, saling mengingat kembali apa yang harus kita lakukan sebagai pengawak kapal ini. Jelas kita akan melaksanakannya, sudah saya sampaikan tadi, adalah jam-jam komandan. Terus beberapa kali juga saya melakukan acara, yaitu video conference dengan keluarga, sekedar hanya untuk menyapa, supaya keluarga juga tahu kabar apa yang dilakukan oleh suaminya ataupun anaknya. Misalnya dia masih belum mempunyai keluarga, orang tuanya, kita adakan jam-jam seperti video conference dengan keluarga. Jadi pesan-pesan buat generasi muda, mulailah mencintai lautan, pahami bahwa kita ini negara maritim, negara yang besar karena laut, negara yang lautannya lebih daerah lautnya lebih besar daripada daerah daratannya, sehingga status kita tentang negara maritim ini tidak akan luntur. Demikian, Pak.